Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Assalatu wassalamu ala Rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, beserta seluruh adik-adik, saya paling senang kalau ada kajian di situ hadir anak-anak muda, adik-adik. Saya paling sedih kalau ada pengajian yang hadir hanya orang-orang tua. Itu sangat menyedihkan. Karena kalau yang hadir orang-orang tua itu berarti saya berbicara hanya dengan orang-orang sing wis meh. Tapi kalau orang muda insya Allah masih panjang. Dan adik-adik sekalian, kalau adik-adik menjadi orang yang betul-betul rajin, nanti saya niteni, ini hari pertama siang, yang hadir anak mudanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dengan saya. Besok Sabtu yang akan datang kita ketemu lagi, ini orang 13 atau 12 ini masih ada apa enggak gitu. Ya adik-adik bisa enggak setiap subuh ikut jamaah, Dek? Bisa ya? Gitu. Kita buktikan besok kalau ada yang hari Sabtu kok masih bubuk atau tidur lagi, tak parani omae. Gitu. Ngeri poho. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 orang, masing-masing orang ini diberi sepotong roti. Masing-masing diberi sepotong roti dengan kemasan yang bagus. Si A tidak tahu ini roti apa, harganya berapa. Maka si A membuka bungkus roti itu dengan asal dibuka, kemudian roti diambil, roti itu kira-kira separuh HP inilah besarnya, tebalnya sekian. Maka si A nggak tahu harganya berapa, ini roti apa, kemudian dia ngambil, langsung digigit separuh, dikunyah, dan dia mengatakan, wah enak. Kemudian separuh berikutnya dan langsung habis. Si B yang mempunyai roti yang sama, dia tahu ini harganya berapa. Si B tahu persis, ini roti harganya 1 potong 600.000. Maka si B tidak seperti si A. Si A seorang mudeng, si B ngerti ini harga mahal. Maka dibuka pelan-pelan, berlahan-lahan, hati-hati. Kemudian setelah dibuka, dia pengen memakannya, diambilnya sendok kecil.
kemudian dipotong pojok sedikit, dimakan pelan. Enak, nyatanya 600.000 kok ya. Kemudian sedikit lagi dimakan, sedikit lagi, terus dimakan. Tetapi dia pengen nek iso ojo entek gitu. Tapi terus dimakan dan dinikmati luar biasa dengan membayangkan harga 600.000 itu. Ada orang gila. Ini beda cerita sudah. Ini ada orang gila. Orang gila itu di jalan menemukan sebutir berlian. Dia nggak ngerti kalau ini berlian, dia tidak ngerti kalau ini harganya mahal. Maka kemudian berlian ini dikantongi tanpa dia memperhitungkan hilang atau tidak, kantongnya bolong apa ora, saiki bolong apa ora, dia nggak memperhitungkan, pokoknya bisa. Kemudian ketika berjalan, berlian itu jatuh. Di belakangnya ada seseorang. Orang ini kemudian memungut berlian itu dan dia terkejut. Astagfirullah, ini berlian. Ini sekian, ini harganya paling tidak 500 miliar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang menemukan yang kedua ini kemudian memperlakukan berlian seperti orang gila tadi? Tidak. Maka berlian ini dipegang, barang kecil ini dipegang nek iso tangan loro dirapatkan, ojo ngantek ketok wong, ojo ngantek tiba. Dia yang tadinya berjalan agak cepat, begitu menemukan berlian dia berjalannya pelan-pelan, ojo ngantek nyong tiba. Dan kanan kiri ditengok ada bahaya atau tidak, dan sampai di rumah kemudian dimasukkan dalam kotak yang bagus, diletakkan di dalam lemari, dan kemudian dia mempunyai satu optimisme, saya sekarang mempunyai harta yang tidak ternilai harganya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, roti tadi itu adalah sholat. Berlian tadi itu adalah siam Ramadan. Kalau kita tidak memahami bahwa sholat itu harganya mahal, maka kita sholatnya asal-asalan. Kalau kita tidak tahu bahwa siam Ramadan itu bagaikan berlian, maka kita memperlakukan Ramadan juga asal-asalan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk kita pahami janjane Ramadan ya apa to? Gitu. Ya nanti insya Allah sampai jam 8 ya. Ya. Muka-muka panjenengan nggak mau karena sama. Bapak dan Ibu, siam Ramadan, saya langsung saja. Siam Ramadan itu bukan lapar dan haus. Siam Ramadan itu intinya bukan ditandai nek wis tidak maem dari pagi subuh fajar sampai maghrib berarti wis poso, tidak. Bukan itu. Kalau hal-hal yang semacam itu adik-adik kecil ini sudah bisa melaksanakan. Adik-adik siapa yang tidak puasa? Langsung. Nggak ada kan? Puasa semua. Siapa yang puasanya tidak sampai maghrib? Ngaco. Saya dulu zaman TK dulu kalau puasa, saya TK 0 kecil waktu itu, kalau puasa hari-hari pertama tekan beduk. Ya. Terus nanti 2-3 hari dibujuk-bujuk oleh ibu, dia mengko nek maem nek wis azan asar kaya wis beduk asar katanya. Akhirnya berhasil, 2-3 hari berhasil.
Hari ke-7 saya rewel. Akhirnya belum sampai waktunya sudah disuruh maaf. Dan akhirnya lama-kelamaan sampai hari 10 yang terakhir saya sudah terbiasa sampai maghrib. Itu 0 kecil saya masih ingat. 0 besar sudah tidak ada masalah. Dan seterusnya. Apakah itu puasa? Apakah itu siam? Bukan. Bukan itu siam. Bukan tidak makan dan tidak minum itu namanya siam, bukan. Karena siam itu yang maksudnya Rasul dan Allah adalah al-junnah. Pertahanan diri. Perlawanan diri. Siam itu peperangan. Siam itu jihad fisabilillah. Maka sama-sama dikatakan siam, persis seperti kalau kita mempunyai sepatu. Ada sepatu yang harganya 30.000, itu ada. Tapi jangan lupa ibu-ibu, bapak, saya pernah mendengar ada sepatu termahal di dunia, itu ada sepatu bola ternyata yang paling mahal. Harganya adalah 16 miliar. Sepatu harganya 16 miliar. Sama dengan barang. Ada barang yang kelasnya kelas sampah, bentuknya sama persis. Dan ada yang bernilai permata atau berlian. Nah, siam sama. Sholat sama. Ada orang yang sholat kelasnya sampah. Ada orang yang sholat kelasnya berlian. Maka ketika kita mengarungi hidup ini, ibu dan bapak, kita mempunyai siam Ramadan ini yang paling penting adalah perlawanan dan melawan hawa nafsu. Maka di dalam siam kita harus mempunyai kondisi dan keadaan satu, gembira. Kita senang, kita bahagia di dalam Ramadan. Kemudian kita selalu menggunakan akal pikiran iman kita bahwa apa yang kita lakukan ini benar atau salah, manfaat atau tidak. Itu yang kita lawan. Contoh, sepulang dari kuliah subuh ini, mampu nggak penjenengan membaca Al-Quran? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang matan nyong lagi nyong ngantuk. Nah, itu hawa nafsunya. Nyong wakah banget, nyong ngantuk, tak ngelegereng desi. Tidak? Demikian pula di segala halnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau siam itu dikatakan kafaratud dzunub, puasa kita ini adalah penghapus dosa. Sholat kita adalah penghapus dosa. Maka mampukah kita melaksanakan sholat bentuknya iqamah? Dan catatan yang paling tebal adalah bahwa di dalam siam Ramadan intinya sholat. Dari tadi saya mengatakan sholat siam. Karena sesungguhnya siam Ramadan itu intinya di sholat. Kalau kita sholatnya gagal semuanya. Ada orang mengatakan begini Bapak Ibu. Nyong kena poso, sing paling legeh abot mati nek sholat zuhur. Boleh haki ngelih-ngelih kon sembayang. Nyong nek takbir iki tangane ora tekan dhuwur, yakin ora kuat. Legeh.
Apa meneh nek asar. Wah, nek asar yang neratap kae, apalagi nek ikae ibu-ibu kae nek salat asar kan orang ono sing genah. Wis rada lemes pikirane karo takbir karo mikirno gedange kae diirisi apa digoreng apa dikolak. Kemudian mengko bukane nganggo tempe kemul apa ora. Nggon tempe kemul kono kok ora dodol. Dan lain sebagainya. Yang dipikirkan tentang berbuka terus itu ibu-ibu. Tapi ibu-ibu bukan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang ada di Kauman itu. Ya, kalau ibu-ibu di sini lebih parah. Ya. Sama dengan segala halnya, Bapak dan Ibu, ini perlawanan semuanya, pertahanan semuanya. Kayak sekarang aja, Bapak Ibu. Panjenengan ini kuliah subuh, ini perang, Pak. Kalau yang kalah perang, ngantuk. Perhatikan aja, kita ngukur diri sendiri sambil mengukur ke orang lain. Banyak sekali orang-orang yang selalu kalah perang. Ketika ada kotak amal, dia berpikirnya bukan berpikir tentang sedekah. Tapi malah yang dipikirkan nek kotak amal kena subuh untuk piro ya gitu. Tapi dia tidak memasukkan uang ke dalamnya. Gitu. Ketika memahami sholat, sing penting rampung. Kalau yang penting rampung, Bapak, nggak ada perjuangan, nggak ada ini. Makanya jangan lupa banyak pedagang yang tidak untung. Banyak pedagang yang tidak untung. Apa artinya? Banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa. Karena sholat adalah dagangan kita kepada Allah. Kita persembahkan, kita jual sholat kita kepada Allah. Tapi kita lupa bahwa yang kita jual di hadapan Allah adalah barang-barang yang tidak mutu. Sholat yang tidak khusyuk. Allah tidak bisa menerima. Ini adalah sampah. Makanya Bapak sekalian yang saya hormati, yuk kita amati sekarang di dalam Ramadan yang kita akan jalankan ini, apa saja yang akan kita lakukan. Ramadan itu mirip sekali dengan ibu-ibu yang tahu namanya. Ibu, kalau kita mau membuat martabak itu lempengannya itu namanya apa, Bu? Apanya itu yang adonannya itu loh, apa? Lembarannya itu. Sejenis itu. Apa namanya, Bu? Kulitnya gitu aja lah, kulit ya. Yeah. Siam Ramadan itu kulitnya martabak. Ada orang buat martabak, kulitnya sudah dilembarkan, kemudian ambil oncang, letakkan di tengahnya, kemudian dilipat, kemudian sudah terus digoreng. Mateng, namanya martabak. Benar, itu namanya martabak itu. Siam Ramadan, ada orang yang membuat siam Ramadan bagaikan martabak yang tadi. Lembaran, dikasih oncang, lembit, goreng. Itu martabak juga. Tapi martabak kualitas apa? Ya. Ada orang yang membuat martabak, yang kedua, dilembar, dikasih oncang, dikasih apa Ibu? Telur yang dikocok dengan garam dan merica, kan gitu ya Bu ya? Saya sok melihat itu. Ya. Kemudian dikasihkan 1 sendok, kemudian dilipat, goreng. Itu martabak juga. Kualitasnya lebih bagus sedikit dibandingkan martabak yang pertama tadi. Martabak yang bahasa Jepangnya martabak ceremende itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi martabak, lembaran sudah, kulitnya sudah, dikasih oncang, dikasih telur, dikasih daging, dengan bumbu yang dan sebagainya, kemudian dilipat, itu juga martabak. Sama. Lah, siam kita ini martabak yang mana? Gitu.
Wah, itu kalau martabak Alaska itu namanya Siam super itu. Nyatanya ya kita jujur ya. Di antara martabak-martabak itu orang mengatakan tetap kembalinya kepada Alaska. Dan alhamdulillah Alaska ini milik teman kita gitu ya, milik teman kita. Ya, saya kenal baik dengan yang kagungan martabak Alaska itu. Hebat itu orang. Ibadahnya bagus banget. Ibadahnya bagus banget. Dan yang saya kalah jauh itu sedekahnya, Pak. Sedekahnya luar biasa itu yang punya martabak itu. Ya. Apakah kemudian kalau sedekah kemudian bangkrut? Ternyata tidak. Saya terkesan semakin makmur saja dia. Dan dia sudah membuka cabang di mana-mana itu. Makanya karena itulah maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu kembali lagi kepada martabak. Artinya kepada siang Ramadan kita. Yang namanya martabak itu yang paling penting adalah diisi apa. Sebagaimana siam kita Ramadan ini diisi apa? Kalau diisi hanya sekedar tidur, bangun tidur lagi, oncang itu oncang itu. Ada dong dikasih telur, namanya bacaan Al-Quran. Dikasih daging, namanya sedekah. Dikasih bumbu yang bagus, namanya perbuatan-perbuatan baik, santun, tidak menyakiti orang lain gitu. Dan semuanya dilakukan dengan semangat. Karena apa Bapak? Ini harus dipahami bareng-bareng. Bahwa kita di siam Ramadan itu lemes, wegah, itu kan digawe dewek. Sebenarnya tidak perlu lemes juga bisa kok. Saya dulu pernah mencontohkan Bapak dan Ibu. Panjenengan sedang berjalan di jalan sana itu, kemudian panjenengan ngelentru gitulah melakukan akhir legeh banget tiba-tiba di seberang jalan ada duit 500.000 geletak. Kira-kira panjenengan masih lemes enggak? kan nggak ada kemudian kayak anak duit kayak siapa ya kan, tidak semacam itu. Langsung gerigah semangat. Kenapa? Motivasi. Coba ini hanya umpama ya Bu, meskipun tidak akan kelakon. Umpama diumumkan di masjid ini bahwa siapapun yang mengikuti jamaah subuh dan kemudian kuliah subuh tidak ngantuk, maka masing-masing diberi uang 1 juta. Saya yakin gak ada yang ngantuk. Lombok ngantuk lir-lir semua itu dilelek gitu, 1 juta kan gitu. Tergantung motivasi Bapak. Kalau panjenengan merasa bahwa di kuliah subuh ini tidak akan diberi upah apa-apa oleh Allah, panjenengan ngantuk. Kalau panjenengan merasa bahwa sholat subuh itu tidak mendapat apa-apa dari Allah karena panjenengan kita nggak tahu, maka sholat subuhnya mesti asal jengkang-jengking. Kalau kita tidak tahu bahwa sholat tarawih itu pahalanya luar biasa besarnya, karena kita tidak tahu, maka 23 rakaat dilakoni 6 menit. Iya, yang terjadi semacam itu. Apa-apa yang dianggap murahan itu mesti disepeleki. Baleni. Apa-apa yang dianggap murahan dan tidak tahu harganya selalu dianggap sepele. Apa yang menurut kita tidak berharga maka sepele. Sama-sama kita memegang, sama-sama kita menemukan SIM, surat izin mengemudi. Ini golek SIM ini wangi lepok sekarang Pak. Kecuali katanya ada orang dalam gitu ya. Ini hal-hal yang gitu. Kemudian Bapak, saya megang SIM saya itu harganya mahal Pak. Penting ini, nggak sembarangan saya ngantongi, nggak sembarangan. Saya ngantongi di celana, di sak depan saya nggak berani Pak.
SIM itu. Kenapa? Bisa ketekuk dan lain sebagainya. Makanya saya pelan-pelan saya masukkan ke dompet. Tetapi beda Pak. Kalau panjenengan ibu-ibu menemukan SIM-nya wek sopo orang ngerti, tulisannya, alamatnya, semuanya adalah orang Aceh. Ini SIM wek wong Aceh. Kira-kira menurut panjenengan ini berharga atau tidak? Tidak ada harganya. Persis panjenengan menemukan saombyok kunci. Nggih. Panjenengan menemukan sak renteng kunci, iki wek sapa yo? Ini ora ono harganya, Pak. Enggak ada harganya. Karena panjenengan tidak bisa membuka apapun. Tetapi kalau sholat apabila panjenengan tidak merasa sholat adalah kunci segalanya, membuka semuanya, panjenengan akan menghargai sholat dan semangat sholatnya, wudhunya pun semangat, tepat waktu dan sebagainya. Persis juga dengan siam kita Ramadan. Pak, Ibu, Bapak, Ibu, nek menurut panjenengan regane siam Ramadan di piro to? Kalau panjenengan menganggap siam Ramadan ini panjenengan tidak mudeng atau tidak mempunyai harga, panjenengan le siam Ramadan ming sak kenane, Pak. Sak kenane itu mangsane pengen maring masjid ya maring masjid. Pengen zikiran ya gari zikiran, barang pengen ora ya legah ya ora. Yang ngono sak kali re. Kenapa? Karena panjenengan berada di harga yang murah. Nih. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mengatakan, yuk hargai Ramadan ini dengan harga yang sangat mahal. Ini yang menentukan kita sekalian di neraka atau di surga. Jangan tampil dan dihargai Ramadan tetapi harganya harga sampah. Ini adalah berlian. Ini adalah kunci. Yang dikatakan Rasulullah SAW, ada di surga itu ada pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini tidak akan dibuka kecuali dengan kunci bernama Ramadan. Rayyan ini tidak akan bisa dibuka kecuali kalau dia mempunyai kunci siam Ramadan. Nah, yang jadi persoalan sekarang, apakah semua orang yang siam Ramadan mendapatkan kunci tersebut? Jawabnya tidak. Nah, terus siapa yang mendapatkan? Yang mendapatkan adalah orang-orang yang berani perang di dalam Ramadan. Yang terakhir, siam Ramadan penentunya adalah sholat. Kalau sholat kita legeh, leda-lede, tidak semangat, dan tidak merasa sedang menghadap Allah, zat yang menguasai alam semesta, maka kita gagal di dalam di dalam salat, maka gagal keseluruhan aspek. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu diusahakan salat kita adalah salat yang sebenar-benarnya salat. Kalau sudah benar salatnya, kita akan tanhanil fahsya wal munkar. Kita akan bisa mengendalikan diri, terhindar dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian warming up kita. Ini hanya kuliah subuh warming up Bapak Ibu. Baru pemanasan, dan titipan saya, panjenengan tidak usah berpikir terlalu dalam mengenai perbedaan siam hari Sabtu dan siam hari Ahad. Hari ini dan hari besok masing-masing punya pendapat. Tidak usah saling menyalahkan. Yang pasti kita harus mempunyai prinsip bahwa saya yang benar, tapi tidak usah menyalahkan orang lain. Siam tanggal 2 April ini pasti yang benar, tetapi tidak usah menyalahkan orang lain. Sebab kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, nah itulah yang jadi masalah. Ngambang kita. Karo poso ora mikir lho, ngerti yang posane esuk wae yo.
oleh banget lah, padahal ono sing padha kaya udan, kaya padha mangan kayak. Itu. Ini tantangan buat kita. Makanya kita harus yakin bahwa kita pasti yang benar. Gitu. Tetapi tidak usah menyalahkan orang lain. Demikian Bapak dan Ibu pelajaran kita pertama. Semoga Sabtu yang akan datang remaja lebih dari 13 orang. Ini kadang-kadang saya. Ini termasuk remaja ya? Kamu ya? Mas juga ini masuk remaja ya? Ya termasuk berarti 14 ya? Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pelajaran kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini nanti ada yang nutup nggak? Kalau tidak ada yang nutup, mari kita akhiri dengan bacaan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.